Audien bertanya. Jadi nabi-nabi itu semua agamanya Islam. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya Islam. Makanya ada buku judulnya Jesus the Prophet of Islam. Bunda Maria itu seorang Muslim. Kan aneh. Ujuk Bunda Maria Islam belum ada kok seorang Muslim. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kata yang diterjemahkan pertanggungan jawab di dalam bahasa aslinya adalah apologia. Dari apologia itu membela, pembelaan, jawaban. Maka muncullah satu bidang ilmu tersendiri dalam teologi Kristen, yaitu apologetika. Apologetika itu adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen mempertanggungjawabkan iman kita ketika mereka menyerang kita, ketika orang menyalahpahami iman kita. Ada seorang tokoh pada abad kedua Masehi, dia hidup kira-kira menulis tahun 150, namanya Justin Martyr. Dia seorang ahli filsafat yang kemudian bertobat menerima Kristus, dan kemudian dia membentengi imannya ketika diserang oleh para filosof pada zamannya. Justinus ini akhirnya mati syahid karena pembelaan imannya, maka disebut Justinus Martyr, Justin yang mati syahid. Di tengah-tengah masyarakat yang bukan Kristen, iman Kristen rawan disalahpahami. Saya akan memberikan contoh. Anda hidup di Gorontalo, di daerah yang mayoritas Muslim. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi stumbling block, batu sandungan ketika orang menolak Yesus? Belum tentu Yesus yang ditolak, tetapi karena kekristenan kita yang ditolak, karena kita gagal mengkomunikasikan iman kita kepada orang lain yang belum mengerti. Pokok-pokok pikiran Islam, pertama, menyalahpahami kekristenan karena Alkitab kita dianggap palsu. Nah ini yang pertama. Sehingga berita apapun yang Anda sampaikan nggak digubris karena Alkitabnya palsu. Untuk itu dijelaskan bahwa Alkitab kita ini bukan palsu. Tapi memang karena tradisi kita di Indonesia membaca Alkitab itu hanya terjemahan saja kan. Padahal sudah lebih dari 20 tahun lembaga Alkitab itu menerbitkan Alkitab Ibrani Indonesia, Yunani Indonesia. Saya amati di beberapa toko buku di Jakarta, di Surabaya. Ada Alkitab Ibrani Indonesia. Tidak ada Pak, dulu ada. Kita retur kembali karena nggak laku katanya. Jadi orang Kristen tidak butuh itu. Itu bedanya dengan Muslim. Orang Islam itu kalau membaca Al-Quran yang penting asli. Meskipun dianggap asli. Belum tentu juga asli kan. Yang penting asli sekalipun tidak ngerti. Banyak orang ngaji itu kan nggak ngerti. Kalau orang Kristen, yang penting ngerti sekalipun tidak tahu yang asli. Ini menjadi apa? Kendala kan? Karena orang itu melihat Alkitab, loh kenapa hanya terjemahan? Orang di Batak Bible, English Holy Bible, bahasa Bali Cakepan Suci, bahasa Madura Alkitab. Bahasa Madura Alkitab itu. Bahasa Indonesia Alkitab. Bahasa Arab Alkitabul Muqaddas. Mana Alkitab aslinya mana? Ya kan? Padahal sebenarnya kita memiliki bukti-bukti asli yang Islam tidak punya itu. Kita malah yang dituduh yang palsu. Mereka mengklaim yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, Tritunggal keilahian Yesus disalahpahami. Orang mengatakan, oh yang benar itu Kristen itu kafir. Karena orang Kristen
telah menuhankan seorang nabi. Nah, dan memang ada dasarnya ketika mereka menuduh itu karena mereka hanya baca Quran, tidak mau baca yang lain kan. Di dalam Al-Quran itu ada semacam tuduhan. Kira-kira berbunyi demikian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Dan ini dianggap Tritunggal. Ini masalahnya sekarang, mana ada orang Kristen yang percaya Allah itu ketiga dari yang tiga? Ketiga, yang tiga, ya memang tiga kan? Tidak ada seorang Kristen pun yang menyanyi ketiga dari yang tiga, kan nggak ada. Yang ada ketiga yang esa, iya kan? Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Rohul Kudus, ketiga yang tiga. Kan tidak ada. Semua adalah ketiga yang esa. Artinya tuduhan ini tidak pas, tidak cocok. Dan ternyata ketiga yang tiga ini juga bukan Alkitab. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga dari yang tiga ini adalah Bapa, Ibu, dan Anak. Itu ayatnya ada. Surat Al-Maidah 116. Idzqalallahu ya Isa. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, a'anta khulta linnasit takhiduni ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata pada sesama manusia, jadikanlah saya, Isa, dan ibu saya, Maryam, menjadi ilahaini, dua ilah, min dunillah, di samping Allah. Berarti Tritunggal, atau sebetulnya bukan Tritunggal, Triteisme, ketiga alahan. Yang diserang Al-Quran itu adalah Bapa, Ibu, dan Anak. Mana ada Tritunggal Bapa, Ibu, dan Anak? Sekalipun kita bukan orang Katolik, tidak pernah ada orang Katolik yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, kan tidak ada. Yang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apalagi di gereja ortodok ditegaskan Al-Illahu Wahid, Allah yang esa. Bismil abi walibni warahil kudus al-ilahu wahid. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Berarti yang ditentang Al-Quran itu bukan iman Kristen, tetapi bidat-bidat Kristen yang muncul di Mekah sebelum zamannya Islam. Nah, ini harus diklarifikasi kan. Ketiga, tuduhan ketiga. Kita dianggap menuhankan seorang nabi. Mesias itu memang punya nilai, punya makna tiga. Trimatra. Mesias dalam pengertian nabi, imam, raja. Jadi Yesus memang nabi dalam kemanusiaannya. Sehingga dia menggenapi nubuat Musa. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, akan yang seperti aku, dibangkitkan oleh Tuhan, hendaklah engkau dengarkan dia. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi di tengah-tengahmu, Nebi Miherka dalam bahasa aslinya, di tengah-tengah Israel. Meaheka, di antara saudara-saudara Israel. Nah, Israel itu kan jumlahnya 12. Ya kan? Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Jadi sang nabi ini akan hadir dari suku Lewi, suku Yehuda, saudaranya Lewi. Seperti Musa. Musa adalah nabi Eksodus yang membawa keluar Israel dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, memasuki Yerusalem dunia. Yesus adalah Musa yang baru, tidak hanya membawa Israel, membawa seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa menuju kepada Yerusalem baru, yaitu surga. Paskah Yahudi, Paskah keluaran dari tanah Mesir. Paskah Kristen, kebangkitan Yesus di antara orang mati yang menebus dosa-dosa umat manusia sehingga tiba kepada Yerusalem surgawi. Yesus adalah nabi, nabi Eksodus, janjinya Musa. Yang kedua, Yesus adalah imam. Imam-imam itu keturunan Harun. Yesus bukan keturunan Harun, dia keturunan Yehuda. Maka keimamatan Yesus seperti imamat Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Abraham membayar perpuluhan pada Melkisedek. Berarti yang membayar diberkati kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Melkisedek. Melkisedek bukan keturunan Harun. Karena Harun keturunan Ibrahim, Melkisedek memberkati Ibrahim.
memberkati Abraham. Berarti keimamatan Yesus itu imam besar yang sempurna seperti Melkisedek. Mesias berarti imam. Ketika Mesias adalah raja, Allah berfirman dalam Perjanjian Lama, Neum Adonai Ladoni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku. Siapakah Tuanku? Anak Daud yang akan datang. Sifli Yemini, duduklah di sebelah kananku. Daud istananya di sebelah kanan ruangan Maha Suci. Berarti anak Daud akan menjadi raja yang kekal. Yesus adalah imam, nabi, dan raja. Tidak pernah kita mendewakan seorang nabi. Tetapi karena Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, maka kita menyebut dia Tuhan. Bukan karena nabi dipertuhan, memang dia Tuhan yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia disebut nabi, disebut imam, disebut raja. Ini kesalahpahaman yang kedua. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat. Kita dianggap Yesus itu anak Allah. Tuhan tidak beranak kok. Padahal tidak setiap anak itu artinya beranak. Contohnya anak kunci siapa? Maminya kunci. Anak tangga siapa? Maminya tangga. Tidak setiap kata anak itu beranak. Karena apa Islam sensitif dengan kata anak Allah? Karena zamannya Islam muncul, ada dewi-dewi Mekah itu, Alata, Usha, dan Manat, dianggap banatullah, putri-putri Allah. Maka Quran mengkoreksinya dengan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Gak ada kaitannya dengan Yesus. Yesus disebut anak Allah bukan berarti Tuhan itu beranak. Tetapi Allah menyatakan diri melalui sang firman. Yesuslah firman Allah. Dan ketika firman itu menjadi manusia, dia disebut anak tunggal Bapa. Itu kata kiasan. Bukan kata dalam pengertian Tuhan itu beranak, lalu dia punya istri. Ini kesalahpahaman yang sangat sering dipertanyakan. Kesalahpahaman berikut. Kita dianggap iman Kristen itu tidak masuk akal misalnya. Iman Kristen tidak bisa membuktikan klaim-klaim imannya. Semuanya itu tidak terbukti. Lah, justru siap sedia memberikan jawaban kepada orang-orang yang salah paham. Tetapi harus dengan lemah lembut, hormat, dengan hati nurani yang murni. Supaya orang yang memfitnah kamu karena imanmu, karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dulu waktu saya masih remaja, saya masih SMP waktu itu. Saya bukan orang Kristen. Waktu saya in the coast, karena saya sekolah di kota kecamatan. Saya di desa. Di samping tempat kos saya itu ada gereja Jawa. Waktu ibadah hari Minggu, saya selalu naik ke pohon rambutan, membawa gitar dan membawa kendang, ketipung. Lalu saya menyanyi lagunya Umay Rama. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka mulai nyanyi. Hormat bagi Allah Bapa, Tuhan tidak beranak. Langsung begitu. Ketika pendetanya lewat, saya cekat di depannya, di sampingnya saya mulai nyanyi. Saya keras-kerasan suara saya, Tuhan tidak beranak. Pendeta itu cuma menoleh saya dan memberkati saya. Tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa. Ketika saya menjadi seorang Kristen, saya sudah khotbah, saya pelayanan di kota itu. Pendeta itu sudah meninggal, tapi keponakan dia masih hidup. Keponakan dia tentu usianya tidak lebih tua dari saya, tapi tidak jauh lah beda. Terus dia tanya, apa Bapak ini dulu pernah waktu SMP dulu sekolahnya di sini? Oh iya betul, saya bilang. Bapak dulu tinggal di rumah jalan Urip Sumoharjo nomor 73. Iya betul. Kami gereja di sampingnya, Pak. Oh saya malu sendiri. Berarti dulu Bapak tahu saya. Dulu saya sering lihat Anda, lihat di mana? Naik pohon rambutan. Itu masih ingat loh saudara-saudara. Itu kira-kira sudah 15 sampai 20 tahun lebih. Kemudian dia tanya, loh Bapak itu yang mana?
saya dulu kosternya gereja. Tapi saya ini ponakannya Pak Pendeta. Saya itu karena gereja masih kecil ya. Jadi kita sendiri ya, keluarga sendiri ya jadi kosternya gereja. Kita bersih-bersih gereja. Waktu itu gerejanya belum dibangun dengan baik. Terus setiap kali Anda nyanyi di situ, saya ngomong sama pendeta itu, biarkan saja. Sampai akhir hidupnya Pak Pendeta itu selalu mendoakan Anda. Nah terus hasilnya, saya jadi Kristen. Padahal saya tidak merasa jadi Kristen karena didoakan orang itu. Dan Anda percaya bahwa iman Kristen itu tidak hanya memiliki makna intelektualitas. Pencarian saya adalah intelektualitas saya tidak puas dengan iman saya yang lama dan saya mencari jawaban dari yang baru. Tetapi sesungguhnya pencarian saya ini mau tidak mau ada orang yang saya serang tapi karena saya tidak tahu apa yang saya sampaikan, dia selalu mendoakan saya. Ada 3 gerakan yang dilakukan oleh gereja. Yang pertama adalah gerakan doa, gerakan roh, gerakan rohani. Seperti yang dilakukan oleh pendeta ini. Dia mendoakan ketika iman Kristen diserang. Tetapi ternyata itu nggak cukup kan? Kalau saya sendiri tidak berbuat untuk mencari apa yang saya yakini itu benar, tentu saya mencari sendiri. Gerakan intelektual. Yang ketiga adalah gerakan kebudayaan. Setelah saya menjadi seorang Kristiani, saya ingin kekristenan saya itu nggak disalahpahami. Kenapa disalahpahami? Karena dulu orang-orang Kristen tidak bisa membuktikan Alkitabnya itu ada yang asli. Saya mencoba untuk membangun pemikiran, membangun jembatan agar iman Kristen tidak disalahpahami. Karena apa pikiran saya? Seandainya dulu tidak ada kendala-kendala untuk saya menjadi pengikut Kristus, mungkin saya lebih cepat lagi mengenalnya. Tidak harus memerlukan proses yang harus puluhan tahun. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Setelah ini Anda bisa tanya ke saya supaya ada dialognya, ya, dialogis. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada anak-anak muda yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau enggak saya mau bertanya ini, Pak. Ayo, oke. Untuk mendahului saya mau bertanya, Pak. Begini, Pak. Dalam kehidupan keseharian, ya apalagi kita tiba-tiba misalkan ditempatkan di suatu daerah, di suatu tempat, pas masuk baru mungkin ada laporan ke masyarakat kan. Nah, baru saja mau ditanya, kamu beragama apa? Kita bilang Nasrani atau Kristen. Nah, di sini kayaknya image-nya udah jelek gitu. Bagaimana cara kita agar supaya jangankan baru sampai kita setelah di sana bisa melakukan sesuatu yang terbaik agar supaya kita tidak ditolak, bagaimana caranya? Apakah kita mungkin ada metode khusus untuk melakukan pendekatan tertentu atau bagaimana? Karena menurut mereka image Kristen itu sudah jelek. Nah, padahal nggak semua orang melakukan hal itu. Seperti itu. Sebetulnya bukan image Kristennya yang jelek, tetapi pendahulu yang membawa kekristenan itu yang jelek. Karena kekristenan ke Indonesia itu kan munculnya bersama penjajahan Belanda. Mudah dipolitisir. Kristen itu agama barat. Kristen itu agama penjajah. Saya ingin gambaran satu peristiwa ya. Ada seorang ibu-ibu, orang Chinese, ketemu sama saya di Jakarta, sudah beberapa tahun lalu. Dia punya problem yang sama. Dia tinggal di kampung Melayu. Orang Betawi banyak di situ, bukan Melayu, orang-orang Betawi di Jakarta. Jadi ada Pak Haji yang selalu kalau lewat rumahnya dia, itu tidak mau noleh. Karena di depannya itu ada salib. Ini namanya double minority. Sudah Cina, Kristen lagi, gitu kan? Jadi dia itu nggak pernah dihiraukan sama Pak Haji yang fanatik yang tinggal di tempat itu. Suatu saat dia kemudian ikut sama saya ke Israel. Saya menganjurkan pada peserta ziarah ini, nanti kalau ke Yeriko, saya wajibkan membeli kaligrafi bahasa Arab.
Lupa, saya nggak bisa baca. Rata-rata kan orang gitu kan. Untuk apa saya pasang? Sudahlah, pokoknya kamu beli aja. Kalau kamu nggak beli, saya belikan nanti. Karena saya nggak mau terlalu lama berdebat. Orang Kristen itu nggak ngerti-ngerti gitu loh. Itu pendekatan itu. Anda nggak ngerti juga nggak apa-apa. Sudah ada pahalanya, Anda pasang di situ. Kemudian dia beli ibu itu. Nggak saya ceritakan untuk apa dibeli. Pokoknya ini dipasang nanti di ruang tamu. Karena dia cerita sama saya. Dia nggak mau lihat tempat saya, Pak, karena ada salibnya. Gitu? Dan dia beli doa ada Yohanes 1 ayat 14. Wal kalimatu sara jasadan wa hala bainana wa ra'aina masduhu masdan li wahidi minal abi mamlu'an ni'matan wa haqqan. Itu bunyinya begitu. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu dipasang menggantikan salib. Kemudian di depan ruang makannya dia dikasih doa Bapa kami. Di ruang makanan itu. Di tempat ruang makannya. Karena ada kata doa Bapa kami itu yang kubsana kafafana atinal yaum waghfir lana dunubana dan seterusnya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, kan, makanya ditaruh di meja makan. Tidak begitu lama sudah pulang dari Israel, kira-kira seminggu kemudian ibu ini cerita dan penuh semangat. Dulunya dia minder sekali ketemu dengan Pak Haji itu. Setelah itu dia penuh semangat, dia cerita, Pak Bambang terima kasih Pak. Kenapa terima kasih, saya bilang. Pak Haji itu baru datang ke tempat saya, Pak. Memberi selamat katanya. Memberi selamat bagaimana? Dia mengucapkan, selamat ibu, kapan masuk Islamnya katanya. Karena dia tahu itu bukan ayat Al-Quran, dia langsung mengatakan, enggak Pak, saya enggak masuk Islam. Loh, ibu kenapa memasang ayat Al-Quran? Bukan Pak, ini ayat Injil. Masya Allah, katanya dia. Ibu beli di mana? Ini yuk hati-hati. Ini cara-cara kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Loh Pak, saya beli di Jericho Pak. Yang jual ini orang Muslim. Ini loh fotonya katanya. Loh kok ya di foto itu coba? Itu gambar itu Roh Kudus bekerja toh? Itu di foto, ini loh Pak yang beli Pak. Saya beli di tempat ini, dia orang Muslim Pak. Setelah itu ada komunikasi. Memang kenapa Bu kalau orang kesendisan lu orang Arab semua Pak? Akhirnya cair. Tidak lagi dia ditolak. Ibu ini malah berani bersaksi. Selalu dia telepon saya. Kalau ditanya Allah itu punya anak bagaimana Pak? Ya jawab saja tidak ada orang yang ngomong anak Allah itu artinya Tuhan beranak, itu tidak ada, kok primitif sekali. Tuhan itu beranak seperti beranaknya manusia, kok primitif sekali. Gitu loh. Kedua, kasus yang sama. Seorang teman saya dia pemilik pabrik kancing. Jadi kancing itu kancing di Bali ini. Dia itu membuat kancing itu dari kerang, batok kelapa yang tua itu dibentuk, dibuat mesin kemudian didesain sangat indah. Itu sudah diekspor ke luar negeri. Nah, jadi yang tukang stok untuk bahan-bahan kerang, bahan-bahan batok kelapa itu biasanya orang Madura. Selama itu ya lakum dinukum baliatin, tidak pernah komunikasi, pokoknya begitu si teman saya ini mulai cerita Injil dia langsung menghindar. Tidak mau ngomong itu. Nah, saya tahu ini obatnya orang sakit kayak gini bagaimana menanganinya. Saya suruh beli Alkitab Ibrani Arab. Itu belinya di Mesir. Di salah satu toko buku Kristen namanya Maktabah Al-Uskufiyah. Itu ada Alkitab bahasa Ibrani dengan terjemahan kata per kata bahasa Arab. Teman saya juga seperti Ibu Tionghoa tadi. Untuk apa Pak? Saya tidak bisa membaca. Memang kita harus bisa membaca baru kita bisa memiliki ini. Kalau Bapak nggak beli, belum tentu ada lagi loh. Dia beli. Setelah dibeli, waktu ini saya bilang, Bapak perlu koleksi lagi Alkitab Ibrani Indonesia, Alkitab Yunani Indonesia. Mula-mula dia tidak suka buku. Akhirnya dia beli dari Lai. Ditaruhlah di ruang kerjanya dia, tempat orang Madura tadi setor bahan kancing. Begitu dia lihat ke depannya, dia mulai nanya, loh ini Pak, ini buku apa ini? Al-Quran? Bukan Al-Quran ini. Ini Injil. Masya Allah, ini Injil? Iya ini Injil. Kok bahasanya Arab?
Loh memang orang-orang Arab di sana banyak yang Kristen. Baru tahu saya Pak, kalau Arab itu ada yang Kristen. Loh dia nanya, kalau yang ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya Nabi Musa. Ada komunikasi. Beberapa orang Madura di situ minta dibaptis akhirnya. Orang itu kan membayangkan kekristenan itu kan karikatur. Bayangan mereka sendiri yang tidak real pernah terjadi. Jadi jangan Anda tidak hanya cukup bicara dengan mulut. Karena apa? Itu tidak menolong. Kami bukan orang kafir. Kami untuk apa? Tunjukkan sesuatu yang membuat dia mikir sendiri. Dan Anda pura-pura nggak tahu saja kalau ditanya. Saya nggak tahu ini hadiah dari teman saya. Coba Bapak baca. Dia pasti jarang bisa baca tapi nggak tahu artinya. Terus kemudian jelaskan bahwa itu Alkitab. Ini hal-hal yang sepele saja. Tapi intinya jangan, kan banyak orang barat itu yang salah dalam menginjil kan. Nyebarin traktat orang turun dari bis itu kan tidak menghargai orang seperti itu. Orang belum kenal dikasih traktat. Jadwal sepak bola tapi isinya Injil. Ya itu nggak bagus lah. Karena apa? Kita menjadikan orang lain jadi objek. Tidak menghormatinya sebagai sesama subjek. Kita membina hubungan baik, pasti orang tidak marah. Tetapi kalau belum kenal, kita langsung sudah terima Yesus. Nah, ini kamu itu ngapain? Nanya-nanya itu nanya yang lain apa nggak ada bahan gitu loh. Benar nggak? Ini yang membuat kekristenan yang agresif seperti ini, yang membuat kekristenan ditolak. Kedua, baju Eropa kita ini mesti kita tanggalkan. Mahatma Gandhi itu seorang pengagum Kristus. Masa mudanya Gandhi itu justru disemangati oleh ajaran khotbah di atas bukit sampai dia melahirkan ajaran yang namanya ahimsa, menolak kekerasan. Itu ajarannya Gandhi. Gandhi ini masa mudanya sangat diinspirasi oleh khotbah di atas bukit. Kenapa dia tidak menjadi Kristen? Suatu hari pemuda Gandhi itu mengunjungi gereja orang kulit putih. Baru sampai di halaman gereja, dia dihentikan. Anda mau kemana? Saya mau ke gereja. Karena saya tahu di sini nama Kristus diberitakan. Sorry Tuan, karena gereja ini untuk orang kulit putih, bukan untuk orang kulit hitam seperti Anda. Ini gereja Inggris ini. Marahlah Gandhi dan dia mengatakan, saya menerima Kristusmu, tetapi saya menolak kekristenanmu. Sampai akhir hayatnya, Gandhi tidak menjadi Kristen. Tetapi dia berusaha sekuat tenaganya untuk menerjemahkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan politik India. Dan dia mengatakan, hai penginjil-penginjil, engkau sibuk bercerita tentang Yesus Kristus. Engkau berkhotbah tentang Yesus itu kasih. Tetapi saya berusaha seumur hidup saya untuk menerapkan ajaran kasih itu dalam kehidupan orang India. Kalau kamu hanya bercerita tentang Yesus itu kasih, saya berusaha sekuat tenaga menemukan cara bagaimana mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah orang India. Malu kan kita seperti itu. Makanya kita ini kadang-kadang terlalu western minded. Semua kita contoh dari barat. Semua kita contoh dari barat. Akhirnya apa? Akhirnya kita tercabut dari akar budaya kita yang Indonesia. Saya pikir itu ya. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi. Bagaimana langkah awal membina hubungan baik. Tunjukkan kalau Kristen itu bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Tunjukkan Kristen itu adalah ramah dengan semua orang. Bahkan kalau untuk kasus-kasus seperti itu, sekarang ini kan eranya lebih mudah. Saya beberapa orang ketemu dengan orang Indonesia yang studi di Al-Azhar ketika saya masih kuliah di Mesir. Dia mau ngambil studi tentang Kristologi di sekolah Islam. Dia minta tolong sama saya. Di mana Mas saya bisa menemukan buku-buku Kristen? Berapa tahun kamu di Kairo? Sudah 7 tahun. 7 tahun kamu gak ngerti toko buku Kristen? Ayo saya ajak. Sampai di toko buku Kristen itu, seluruhnya kan memang Arab, dia bahasanya Arab. Dia beli buku-buku yang lain. Nah sampai di rumah, sebelum dia pulang ke Indonesia, dia nginep di apartemen saya. Saya bawakan lagu-lagu rohani bahasa Arab. Terus saya goda dia.
kan saya tinggal di lantai 3. Di lantai pertama itu yang punya rumah, lantai kedua juga yang punya rumah, baru lantai ketiga itu saya sewa, flat itu. Otomatis kalau dia naik ke lantai 3, karena manual tidak ada liftnya, maka dia mesti lewat tuan rumah yang orang Kristen Koptik itu. Orang Kristen tapi Kristen Arab. Terus dia tanya, Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Oke, falak, apa kabar? Zaik, alhamdulillah, kulu tamam. Si Kristen tadi menjawab alhamdulillah, kulu tamam, semuanya baik. Dia tanya, lu Mas, itu orang Islam? Enggak, Kristen itu. Loh, kok ngomong alhamdulillah? Kamu nanya aja sendiri ke dia, ngapain nanya saya? Lalu saat dia ketemu, Ustadz, Anda ini Kristen apa Islam? Saya sejak kecil Kristen. Ini kamu lihat ada salib di tempat saya. Kenapa kamu ngomong alhamdulillah? Kita sini semua ngomong alhamdulillah sebelum agama Islam ada. Itu memang bahasa Arab, kenapa? Iya toh? Tapi di Indonesia ngomong alhamdulillah itu pasti Islam kan? Di negara Arab tidak. Malaysia ini yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Pakai kata Allah enggak boleh. Ini enggak boleh itu pangkatnya dia apa? Wong dia sehari-hari cakap Melayu. Enggak pakai bahasa Arab kan aneh itu. Makanya orang Indonesia itu lebih Islam, lebih Arab ketimbang orang Arab. Di negara Arab sendiri tidak ada masalah. Terus saya setelkan lagu. Kamu dengerin lagu ini. Lagunya itu kira-kira gini. Allah Karim Allah, Allah Karim. Terus saya matikan. Ini Islam apa Kristen? Pasti Islam. Yakin pasti Islam. Nah, oke. Dengarkan lagu ini, bait kedua. Saya bunyikan lagi. Mismum kim yimsa aulatu Allahul Azim. Salah itu. Kenapa salah? Masa tidak mungkin Allah meninggalkan anak-anaknya? Yang benar tidak meninggalkan hamba-hambanya. Ini kok anak? Nah, itulah masalahnya. Karena ini lagu Kristen, bukan lagu Islam. Kalau lagu Islam tidak mungkin Allah meninggalkan hamba-hambanya. Ini anak-anak lagu Kristen. Langsung Masya Allah. Terus saya tunjukkan ayat ini apa? Sampul kasetnya ini loh. Di gereja nyanyinya loh. Baru tahu ini. 7 tahun dia di Mesir. Dia baru tahu kalau Kristen berbahasa Arab. Apalagi yang di Gorontalo. Ini orang Indonesia yang tinggal di Mesir selama 7 tahun. Artinya apa? Kendala budaya ini menjadi sangat kuat mencegah banyak orang Indonesia untuk mengenal Kristus. Nah makanya gerakan yang ketiga tadi saya namakan gerakan kebudayaan. Saya kira itu ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Ayo, ekstrim energi. Ekstrim energi. Kalau enggak saya mau tanya lagi nih. Ada? Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Mungkin ini pertanyaan hanya untuk sebagai penyempurna iman saya. Yang saya ingin tanyakan tadi tentang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Setahu saya juga kemarin sebelum jadi ini saya dari seberang. Ya, di kitab suci Al-Quran itu menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Mungkin keterkaitannya dengan Yesus Kristus itu sendiri, dengan Tuhan Yesus itu, dia kan anak dari Bunda Maria. Jadi keterkaitannya dengan ayat tersebut itu bagaimana, Bapak? Tidak ada kaitan. Karena itu konteksnya untuk penyembahan berhala di Mekah. Jadi konteksnya ayat itu untuk menentang kepercayaan orang-orang Arab pra-Islam bahwa Alata, Usha, dan Manat itu putri-putrinya Allah. Di Mekah itu kan dulu menjadi pusat penyembahan berhala. Di situ selain mengakui ada Allah yaitu Tuhan yang esa, tapi di bawahnya itu bukan monoteisme. Monoteisme itu kan penegasian tidak ada ilah selain Allah. Tapi henotisme. Ada Allah yang tertinggi, tapi di bawahnya ada dewi-dewi atau ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang juga diakui. Hanya Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya itu ada mulai Tuhan dari tingkat presiden, gubernur, bupati, sampai tingkat RT. Itu yang namanya henoteisme.
hierarki Tuhan-Tuhan. Itulah yang ada di Mekah. Jadi selain mereka mengenal Tuhan yang satu, tetapi Tuhan yang satu itu punya anak-anak, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Dalam konteks itulah maka Quran menjawab, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun setara dengan dia. Ini enggak ada hubungannya dengan iman Kristen. Bahkan kenapa Yesus disebut anak Allah? Alasannya diakui oleh Al-Quran. Yesus disebut anak Allah itu karena apa? Anak Allah itu kan artinya Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Allah menjadikan melalui firman-Nya kan, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Berarti firman ini Allah menciptakan. Melalui firman Allah menciptakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, kemanusiaannya tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi ini kata kiasan, bukan anak dalam pengertian beranak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Secara umum kata anak sendiri tidak harus berarti beranak. Anak-anak Allah yang lahir bukan dari darah, bukan dari daging, bukan keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Alkitab mengatakan anak Allah itu bukan anak dari darah, anak dari daging. Sementara dalam pandangan Islam, dipikirnya kalau disebut anak Allah, Allah itu punya istri gitu loh. Ini nggak ada kaitannya dengan iman Kristen. Ya, ada lagi silakan di belakang. Terima kasih. Lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan pertanyaan sepele ya. Beberapa hari lalu saya nonton film 99 Cahaya di Eropa. Di situ diceritakan tokoh film itu berkunjung ke Museum Louvre gitu. Terus di situ ada lukisan Mona Lisa, di sampingnya lagi ada tulisan The Virgin and the Child. Itu di kerudung Bunda Maria ada lafal La ilaha illallah. Di situ saya minta penjelasan. Apa di situ itu La ilaha illallah itu maksudnya itu Allahnya kita atau Allahnya siapa itu? Terima kasih. Kalau dia di Perancis ya, Museum Louvre itu banyak sekali mengkoleksi benda-benda bersejarah dari Timur Tengah. Di Museum Louvre juga ada koleksi batu mesa. Batu mesa itu yang menceritakan tentang peperangan Yoram, Raja Yehuda, melawan Raja Moab, yaitu Mesa. Itu diceritakan dalam kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja. Disitulah diceritakan bahwa Dewa Kamos marah kepada Israel, pada umatnya, karena ini, maka Israel tidak lagi menjajah kami. Itu ternyata cocok dengan Alkitab. Lalu yang kedua, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan Kristen sebelum Eropa itu mengenal Islam. Peninggalan-peninggalan Kristen itu Kristen Arab. Jadi kalau ada Maria berkerudung ada la ilaha illallah itu tidak aneh, karena la ilaha illallah itu ada di Alkitab kok. Di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu ada la ilaha illallah. Wa alla ilaha illallahul ahad. Dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Walana ilahun wahidun. Bagi kita hanya ada satu Allah. Wa huwa Allahul abi alladhi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'un. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang olehnya telah yang darinya telah diciptakan segala sesuatu. Wa rabbun wahid, dan satu Tuhan, wa huwa Yasu'al Masih alladzi bihi kana kullu syai'in. Itu Alkitab. Jadi kalau ada la ilaha illallah ya wajar tuh dari 1 Korintus, enggak ada kaitannya dengan Islam. Baru kalau ada Muhammad Rasulullah itu baru Islam. Enggak ada Muhammad Rasulullah di situ, itu Arab Kristen itu. Itu kemungkinan saja itu adalah gambarnya Bunda Maria dari Konstantinopel atau dari Mesir atau dari gereja Maronit. Ya tapi karena orang Indonesia itu kagetan, ya itu tadi yang bikin film nggak ngerti Kristen Arab itu. Jadi missing link gitu loh. Missing link.
Nah Kristennya juga gitu, dia tidak mau membatasi, dia hanya membatasi Kristen dari budaya Eropa. Akibatnya kalau ada orang yang mencuri kayak gitu itu kan mencuri gagasan itu. Dianggapnya, wah ternyata Bunda Maria itu seorang Muslim. Itu kan aneh. Ujung Bunda Maria Islam belum ada kok seorang Muslim. Ada saya jadi moderator di Nurkolis Majid. Waktu itu datang seorang guru besar Islamologi dari Universitas Hamburg, namanya Profesor Olaf Suman. Saya itu muridnya beliau. Nah, jadi seorang Kristen, tetapi dia ahli Islamologi. Orang-orang Kristen yang ahli Islamologi itu yang dihormati di dunia Islam. Islam itu kan sangat menghormati intelektual. Makanya saya ini menaruh jalur intelektual seperti itu. Saya datang ke sana, diminta jadi moderator sama para Madinah. Pembicaranya Cak Nur Islam, Kristennya yang ahli Islam itu Profesor Olaf Suman. Ya, kemudian ada orang bertanya, audien bertanya. Jadi nabi-nabi itu semua agamanya Islam. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya Islam, makanya ada buku judulnya Jesus the Prophet of Islam. Yesus itu nabi umat Islam. Bagaimana tanggapan Kristen? Sang profesor ini bicaranya santun juga kan? Jadi Islam itu pengertiannya bukan sebagai kata benda, tapi kata sifat. Apa arti Islam? Islam itu kan berasal dari akar kata syalam, aslam, muslim, muslimin, al-islam. Jadi Islam itu dari akar kata berserah diri kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang berserah diri itu Islam. Yesus disebut Islam itu berserah diri, betul. Sampai mati di kayu salib itu kan berserah diri. Itu Islam yang se-Islam-Islamnya. Tapi bukan berarti beragama Islam. Gitu loh. Nggak ngerti-ngerti juga. Tetap dia mengatakan Yesus itu agamanya Islam. Pak Olaf tidak menjawab secara tuntas. Sebagai moderator kan saya masih punya hak untuk ngomong sana-sini kan. Saya kasih gambaran. Di Pare, Jawa Timur, di dekatnya kota Kediri, ada paguyuban kebatinan, kelompok kebatinan. Kelompok kebatinan itu suka batin, jadi kalau utang pun dibatin. Ya kan, kelompok kejawen itu. Kelompok itu namanya paguyuban Sumarah. Sumarah itu bahasa Jawa, artinya submission to will of God. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Arabnya Sumarah itu ya Aslam, Muslim. Jadi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, paguyuban Muslim. Jadi setiap orang yang menjadi anggota itu syaratnya harus sumarah kepada Allah. Sumarah itu adalah submission to will of God tadi. Jadi intinya, nabi-nabi itu sumarah kepada Tuhan apa tidak? Sumarah. Semua nabi-nabi. Ambillah anakmu yang tunggal itu, bawalah ke tanah Moria, sumarah, dia menyerah. Itu wis Kak, nyaris dikorbankan, ya kan? Itu kan berserah diri. Pertanyaannya, apakah Abraham adalah penganut paguyuban Sumarah di Pare? Kan tidak, artinya kan Islam itu, ya kan? Nama Sumarah itu kan submission, berserah diri. Apakah berarti gara-gara ada paguyuban Sumarah, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus itu termasuk penganut paguyuban Sumarah? Paguyubannya baru muncul tahun 1932 kok. Abraham hidup tahun 2000 sebelum Masehi gitu loh. Saya ngomong telak gitu langsung dia diam. Iya toh? Kadang-kadang kita memang ngomong eksplisit tapi halus. Jangan kasar, itu ada seninya. Bagaimana ngomong tegas tapi tidak kasar. Saya kan nggak kasar kan? Saya ngomong, bukan berarti Abraham penganut paguyuban Sumarah. Mereka sendiri kan jengkel loh. Sialan bisa aja jawabnya kan itu kan? Gitu loh kira-kira. Ya? Saya pikir itu dulu.